Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Pendengar yang berbahagia, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita manusia. Mulai dari nikmat kesehatan hingga nikmat berupa kekayaan atau harta dan lainnya. Hanya terkadang kita lebih menghitung nikmat yang nampak di hadapan kita saja, sehingga melupakan nikmat yang lainnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat bersyukur atau mensyukuri nikmat yang terlihat kecil seperti nikmat kesehatan jika hanya fokus pada nikmat lahir semata? Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang lebih banyak atau yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nikmat bukan hanya uang, tapi kesehatan dan waktu senggang juga termasuk nikmat. Bahkan untuk sehat, jika kita bayar, butuh biaya yang teramat mahal. Namun nikmat ini seringkali kita abaikan. Pendengar yang berbahagia, andaikan kita seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah SWT, niscaya kita akan mendapat kesulitan. Allah SWT dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Kunci utama keberkahan atas kenikmatan pada diri kita ialah sikap syukur nikmat. Pendengar yang berbahagia, dengan bersyukur kita tentunya akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa kita juga harus mensyukuri nikmat usia. Bahkan di sisa-sisa usia kita, bukankah sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang dan baik amalnya? Dan seburuk-buruk manusia umurnya panjang, jelek amalnya. Usia adalah suatu nikmat, aset dan modal yang berharga tiada tara. Hal ini patut disyukuri ketika Allah SWT masih memberikan usia panjang pada umatnya. Hal itu menandakan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri masih sangat terbuka lebar. Mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah usia kita yang bertambah lama, bertambah tua, dan bertambah umur itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya? Karena kalau kita menyadari pada hakikatnya umur kita itu justru semakin berkurang dan otomatis jatah hidup kita semakin sedikit. Kalau umur kita semakin tua, berarti sudah dekat waktunya kita untuk menghadap Allah dengan membawa amal kebaikan sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pendengar yang berbahagia, kontrak kita pada Allah di dunia ini berkisar antara 60 sampai 70. Andai kata lebih tentu tidak terlalu banyak. Andai kata berkurang, Allah SWT yang maha tahu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Hal penting yang perlu diingat adalah, sudah siapkah kita kalau dipanggil oleh Allah? Apa oleh-oleh atau bekal yang nanti kita bawa kalau kita akan menghadap kepadanya?
tentu tidak lain adalah amal kita pada waktu masih hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan dunia akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu atau kenikmatan duniamu, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 3 cara agar kita menjadi hamba Allah yang mudah bersyukur dan tak mudah mengeluh. Pertama, membangun kesadaran bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Yang kedua, berupaya belajar memaknai bahwa apapun yang diberikan Allah SWT adalah sesuatu yang harus disyukuri. Yang ketiga, menyusun daftar nikmat dan derita yang telah kita terima apapun itu. Sempatkan waktu untuk menuliskan beberapa nikmat, hal yang menyenangkan dan derita, hal yang menyedihkan. Terus tulis dari hari ke hari apa yang terjadi. Ternyata kenikmatan akan lebih banyak daripada penderitaan. Sobat pendengar yang berbahagia, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur hingga Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Harapannya termotivasi untuk melakukan amal soleh yang diridhai Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini saja dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengajak, semoga kita semua menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang sudah kita terima, yang sudah kita jalani selama ini. Nasr minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.